Harapan Buaya, Harapan Buaya. Di depan itu ada Rosalia Indah, Harapan Jaya juga. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk episode 9 kali ini perjalanan kita ngetrip sekeluarga ke Jawa ini teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di episode terakhir, nanti sampai ke tujuan kita di Indralaya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan di episode 9 ini. Yang belum nonton di episode sebelumnya bisa ditonton, di linknya insya Allah saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman, kita jumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali cerita untuk perjalanan ngetrip ke Jawa sekeluarga. Dan kali ini kita sudah sampai di episode terakhir. Dan di episode ke-10 ini video dimulai dari perjalanan kita turun dari bis untuk naik ke dek atas, ke dek penumpang. Kita sekarang berada di kapal KMP Batu Mandi yang akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Eksekutif Merak menuju ke Pelabuhan Eksekutif Bakauheni, Lampung. Jam 8.25 menit sekarang kapal udah mulai bergerak meninggalkan pelabuhan atau dermaga eksekutif Merak ini teman-teman. Sekitar 40 menitan ya dari kita turun dari bis tadi menuju ke dek atas ini, ke kapalnya ini diberangkatkan gitu. Dan tadi begitu kita sampai di dek penumpang ini, kita langsung mencari tempat yang dekat dengan colokan listrik biar kita bisa ngecas HP ini teman-teman. Dan qadarullah kita dapat di pojok sini, kita bisa sekalian langsung cas HP karena colokannya ada di dekat kita. Sama seperti berangkat kemarin teman-teman, mungkin kali ini saya juga nggak akan keliling kapal ya, saya akan memanfaatkan waktunya untuk istirahat ini di atas kapal ini teman-teman. A few moments later. Jam 9.35 teman-teman, ini kita akan turun ke bawah, kembali lagi ke dalam bus karena sudah ada pengumuman tadi dari kru kapal bahwa kita akan segera bersandar di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni teman-teman. Jadi waktunya kurang lebih 1 jam 10 menitan ya dari kita berjalan tadi kapalnya teman-teman, dan sekarang sudah hampir sandar ya. Mungkin untuk proses sandar sama keluar kapal memakan waktu sekitar setengah jaman ya. Kita lihat aja nanti. Ini kita sudah memasuki wilayah Lampung teman-teman.
cukup cerah cuaca untuk pelayaran pagi ini teman-teman. Dan untuk okupansi penumpang maupun kendaraan yang masuk ke dalam kapal ini cukup penuh ya teman-teman. Tadi untuk seatnya yang ada di dalam dek penumpang itu juga banyak yang nggak kebagian gitu. Mungkin mereka cari tempat lain di ruang lesehan atau di luar ya teman-teman. Parkiran di bawah sini juga full ini sampai mepet begini teman-teman. Nah ini saking mepetnya teman-teman, untuk membuka pintu bis saja ini agak kesulitan ya teman-teman. Jadi itu Pak Keneknya ini sedang mengganjal pintunya ini dengan kendaraan yang di samping ini teman-teman. Jadi nanti dibiarkan standby terbuka, ketika penumpang sudah naik semua baru ditutup kembali gitu. Karena kita berjalan aja agak susah saking mepetnya ini teman-teman. Ini kami yang duluan naik ke atas bis ini karena kami duduknya juga di belakang, jadi kalau bisa duluan gitu. Cuci kaki. Cuci kaki. Saya deh. Satunya. Tadi di dek parkiran ini becek sekali teman-teman. Jadi kaki kotor ya, kita basuh dulu dengan air bersih di toilet ini tadi. Dan sekarang jam 10:04 teman-teman. Itu ramdor kapalnya udah terbuka. Ini menunggu giliran untuk keluar ya teman-teman. Satu persatu kendaraan yang ada di bawah sini ini mulai keluar dari kapal ini, KMP Batu Mandi teman-teman. Sesuai dengan perkiraan kita tadi, waktu sandarnya itu sekitar setengah jaman ya teman-teman. Kemudian ini dilanjut dengan unload kendaraan keluar dari kapal ini. Dan sekarang tiba giliran bus yang kita naikin keluar dari kapal teman-teman. Alhamdulillah pagi ini perjalanan pelayaran kita dari Dermaga Eksekutif Merak sampai ke Dermaga Eksekutif Bakauheni ini lancar dan aman teman-teman. Cuaca juga sangat cerah ya. Sabtu malam kemarin tanggal 15 Juni 2024 kita melakukan penyeberangan dari pelabuhan ini teman-teman menuju ke Jawa ya. Dan sekarang hari Rabu tanggal 19 pagi hari ini kita sudah sampai lagi di pelabuhan ini teman-teman. Kurang lebih 5 hari jadi perjalanan sama kita stay di Jawa kemarin. Dan kita menginap di Solonya kemarin itu selama 2 hari teman-teman, di Hotel Pos Inn ya. Untuk video tentang hotelnya itu sudah ada termasuk di dalam episode perjalanan kita ini teman-teman. Kalau nggak salah di episode ke-4 teman-teman. Jadi menginap itu mulai dari hari Minggu sampai hari Senin. Hari Selasanya kita check out dan langsung melakukan perjalanan pulang. Hari Rabunya kita udah sampai kembali di Pulau Sumatera.
Alhamdulillah sejauh ini perjalanan kita lancar tanpa kendala. Cuman saya dengar informasinya semalam itu kami sempat terjebak kemacetan di tol dalam kota di Jakarta, teman-teman. Saya sama sekali nggak ingat karena saya itu udah tertidur pulas itu, teman-teman. Busnya nyaman, teman-teman, karena memang bus ini chassisnya sudah air suspension ya. Jadi walaupun kita duduk di belakang ini tetap nyaman-nyaman aja, teman-teman. Intinya saya semalam itu bisa istirahat dengan nyenyak ya, tidurnya pulas sampai kita ketemu macet itu nggak tahu gitu. Kita sekarang sudah mulai masuk di tol Bakter ya, teman-teman. Bakahuni Terbanggi yang merupakan bagian dari tol Trans Sumatera, teman-teman. Dan di sini kita langsung disambut dengan ikonnya Provinsi Lampung, teman-teman. Ini ada Menara Siger, dan di sebelahnya Menara Siger itu dibangun masjid yang cukup besar, teman-teman. Itu ada sebuah masjid ya, itu namanya Masjid BSI, teman-teman. Masjidnya Bank Syariah Indonesia, mungkin karena BSI yang membangun ya. Itu berada di kawasan Bakahuni Harbor City yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, teman-teman. Jam 10.44 ini kita sekarang sampai di rumah makan Alam Mutiara Kalianda, teman-teman, untuk servis makan yang ketiga atau yang terakhir ya. Berbeda dengan waktu malam hari kita sampai di sini waktu berangkat ke Jawa tempo hari, teman-teman. Itu kan kita datang berbarengan dengan bis yang lain, jadi suasana agak crowded. Tapi kalau sekarang lebih tertib lah. Makanya prasmanan ambil sendiri. Tapi di sini kalau mau teh manis atau teh tawar itu bayar ya, teman-teman. Ini cuma ada air mineral kapan gitu aja. Berbeda dengan servis makan yang pertama di rumah makan Sari Rasa, itu disediakan es teh atau teh hangat gitu ya, teman-teman. Dan di sini ada tersedia 3 lauk, teman-teman. Ada ikan, telur, sama ayam ya. Nah, ini harus dipilih salah satu aja, teman-teman. Nggak boleh semuanya ya. Kalau saya dan anak-anak ini tim ayam, kalau istri tim ikan ini. Berempat ini beda selera. Istri sih yang beda sendiri, dia ambil ikan, teman-teman. Ambilin minta sayur, Bang. Bisa, Bu. Kenapa? Tuker kopi. Tuker kopi bisa. Bisa ya. Minum ya? Untuk sayurnya ada sayur nangka sama tumisan ini, teman-teman. Tumisan apa ini? Tumisan kacang panjang ya. Kita cari tempat yang agak pojok, teman-teman. Cari yang tempat yang lebih privat ya. Ini si kecil ini nasinya dikit sekali, takut nggak habis. Oke, teman-teman, ini kita makan dulu ya. Hitungannya ini makan siang, teman-teman. Jadi sarapan tadi udah di rumah makan Dharma Raya ya.
Oke teman-teman, ini kita sudah selesai makan. Jadi kita nyantai-nyantai dulu di halaman rumah makan ini sambil menunggu bisnya kembali diberangkatkan. Dan ini selain mobil bis yang kita naikin juga terparkir 2 bis Harapan Jaya lainnya. Ini semuanya ke arah yang sama ya teman-teman. Cuman yang satu kalau nggak salah itu ke Batu Raja. Dan memang trayek paling jauh itu untuk saat ini sampai Palembang aja teman-teman. Nah, itu Lampung ya, ada yang Lampung, ada yang Palembang, berarti yang satu lagi Batu Raja teman-teman. Kalau malam hari kemarin itu selain Harapan Jaya ada bis lain teman-teman. Ini juga ada terparkir bis Epastar teman-teman, tapi sepertinya sedang trouble ya, itu nggak berpenumpang teman-teman. Sepertinya udah lama terparkir di sana. Dan ini kita udah mau naik lagi ke bis teman-teman, karena bisnya segera akan diberangkatkan kembali ya dari rumah makan Alam Mutiara Kalianda ini. Dari sini kita belum tahu apakah bakal langsung bablas ke Palembang atau masih mampir ke agen-agen yang ada di Lampung untuk mengantarkan penumpang teman-teman. Prediksi sih biasanya sore sampai ke Indralaya ya, karena kita memang kalau di tujuan di tiket itu turun di pool di Palembang ya, tapi kita memang pesennya itu sebenarnya turun di Indralaya teman-teman. Jadi kita minta nanti diturunkan di Indralaya gitu. Jam 11:17. Sekarang kita berangkat lagi, jalan lagi teman-teman dari rumah makan Alam Mutiara Kalianda. Ini menuju ke tol Trans Sumatera lagi ya teman-teman. Oh, jadi di rumah makan Alam Mutiara ini melayani 3 PU bus untuk servis makan ya teman-teman. Selain Harapan Jaya itu juga ada Ranau Indah dan Epastar teman-teman. Jujur saya agak pangling dengan rumah makan ini ya teman-teman, karena dulu pertama kali makan di sini itu bangunannya belum direnovasi atau belum diperbagus ya teman-teman. Dulu masih kayak bangunan lama gitu, tapi kayaknya sekarang udah lebih cantik dilihat dari luar rumah makan Alam Mutiara itu teman-teman. Ini kalau kita nggak berhenti Bakahuni Palembang itu sekitar 5 jaman teman-teman. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam 21 menit dari rumah makan Alam Mutiara tadi teman-teman, sekarang kita sampai di exit tol Gunung Sugih. Sekarang jam 12.38 teman-teman. Ini yang pastinya kita menuju ke Bandar Jaya ya. Di seberang sana ada rumah sakit Harapan Bunda yang berada di Kecamatan Gunung Sugih ini teman-teman. Dan ini kita sudah berada di jalan lintas timur Sumatera ya. Ini kita menuju ke agen Bandar Jaya teman-teman. Ada penumpang yang nanti turun di sana ya. Dan seperti inilah suasana di kota Bandar Jaya teman-teman. Ini dulu sebelum ada tol Trans Sumatera ini pasti selalu macet ketika lewat sini teman-teman. Ini pun tetap masih lumayan padat kendaraan yang lewat sini teman-teman, karena bis-bis antar pulau juga ini biasanya mengambil dan menurunkan penumpang di kota ini ya teman-teman, untuk di wilayah Lampung Tengah ini. Istilahnya untuk jalur ini tuh panturanya Jawa ya teman-teman.
Kalau di Jawa ada jalur Pantura yang legend gitu, kalau di sini jalur lintas timur Sumatera teman-teman. Jam 12.55 ini kita sampai di depan agen Harapan Jaya di Bandar Jaya ini teman-teman. Ini menurunkan penumpang ya, yang turun di Lampung Tengah. Kebetulan penumpang yang ada di depan kami ini sama yang di depan seatnya istri saya sana teman-teman, yang turun di agen Bandar Jaya sini ya. Agen Harapan Jaya ini juga bersebelahan dengan agen bis PO San Siliwangi Antarnusa yang melayani trayek sampai ke Bengkulu teman-teman. Coba cek posisi kita di Google Map ini, sekitar jarak tempuh 3 jam 22 menit untuk sampai ke exit tol Indralaya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk ruang kaki ya atau legroomnya ini lumayan lega teman-teman. Di depannya juga ada kantong untuk taruh barang ya. Dan untuk sandaran lengan ini juga bisa diturunkan dan bisa dinaikkan teman-teman, jadi nyaman lah. Saking nyamannya itu si bocil nyaman sekali tidurnya, nyantai banget tidurnya. Berbeda sama mbaknya, itu model tidurnya nyandarin di kursi depannya gitu. Masya Allah, angler tidurnya. Sekarang jam 15.37, ini kita sampai di exit tol Kayu Agung teman-teman. Di sini akan menurunkan penumpang yang turun di Kayu Agung ini teman-teman. Kalau pengalaman saya sih biasanya penumpang yang turun di Kayu Agung itu diturunkan di persimpangan jalan mau masuk ke gerbang tol ini ya teman-teman. Nah biasanya berhenti di pojok sana teman-teman, karena di sana ada kalau nggak salah ada agennya ya. Tetapi ini kita belok ke kiri, seharusnya untuk menuju ke arah Indralaya. Kalaupun nggak lewat tol lagi itu beloknya ke kanan teman-teman, tapi ini kita beloknya ke arah kiri nih, ke arah Lampung lagi teman-teman. Kalau ke arah kiri sini ya. Sudah diduga, ternyata kita belok ke kiri sini untuk nyolar teman-teman, karena memang di wilayah Sumatera sini solar agak susah ya. Habis isi BBM ini teman-teman, jam 15.55 kita kembali menuju ke gerbang tol Kayu Agung ya. Dan apa namanya, ini langsung menuju ke Palembang teman-teman. Jadi kita nggak lewat bawah ya, tapi tetap lewat tol ke Palembangnya. Ini kita masuk lagi ke tol Trans Sumatera teman-teman, melalui gerbang tol Kayu Agung, dan jarak dari sini ke
gerbang tol Kramasan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit untuk jarak tempuhnya ya teman-teman. Ini kita sudah memasuki wilayah Palembang teman-teman. Itu ada seperti gapura kecil tadi ya. Kita baru saja melewatin jembatan Sungai Ogan teman-teman. Untuk saat ini jembatan yang terpanjang untuk jembatan tol ya teman-teman, di tol Trans Sumatera ini. Dan ini teman-teman, di sebelah kanan kita ini ada proyek untuk interchange atau simpang susun yang nanti akan menghubungkan antara tol Trans Sumatera ini dengan tol Sirip yang menghubungkan Palembang, Indralaya, Prabu Muli ya teman-teman. Karena sejauh ini belum ada simpang susunnya, jadi kalau kita mau ke arah Indralaya atau Prabu Muli harus keluar dulu lewat gerbang tol Kramasan, nanti masuk ke jalan lintas Sumatera, baru nanti masuk lagi ke gerbang tol Pemulutan untuk masuk ke jalan tol Palembang Indralaya teman-teman. Ini kita sedang menuju ke gerbang exit tol Kramasan teman-teman, karena tol Palembang dan Jambi itu belum terhubung teman-teman. Palembang Betung belum terhubung, jadi keluar dulu di Kramasan ini teman-teman. Jam 16.33 akhirnya kita sampai di gerbang exit tol Kramasan Palembang teman-teman. Dan dari sini kita akan diantarkan sampai ke gerbang exit tol Indralaya. Sebenarnya kalau di tiket kita turunnya di poolnya di Palembang sini teman-teman, tapi alhamdulillah kita bisa diantarkan sampai ke Indralaya. Nah, ini kita melewati perbatasan antara Palembang dan Ogan Ilir teman-teman. Dari jalan arteri Palembang Indralaya tadi, kita sekarang belok ke kiri menuju ke gerbang tol Pemulutan teman-teman, untuk menuju ke gerbang tol Indralaya. Jadi ngetol lagi nih teman-teman. Nah, yang ke arah sana itu menuju ke exit tol Rambutan teman-teman. Nah, ini kita berada di persimpangan yang memisahkan antara jalan yang menuju ke gerbang exit tol Indralaya sama yang kalau lurus ke sana itu ke arah tol Prabu Muli teman-teman. Jadi kalau kita mau ke Prabu Muli lewat tol ya tinggal lurus saja ke sana teman-teman. Ini kita mau ke exit tol Indralaya. Nanti kita diturunkan di persimpangan jalan yang menuju ke gerbang tol exit tol Indralaya ini teman-teman. Prabu Muli ya Pak? Prabu Muli. Yeah. Oke teman-teman, akhirnya jam 16.52 ini kami sampai di tempat yang dituju, di gerbang exit tol Indralaya. Dan tujuan kami berikutnya adalah pulang sampai ke Prabu Muli. Nanti pulang ke Prabu Mulinya saya dan keluarga dijemput sama orang tua teman-teman. Dan disinilah kami turun dari bis Harapan Jaya di persimpangan ke arah gerbang tol Indralaya. Terima kasih kepada kru bus Harapan Jaya yang sudah sangat baik mengantarkan kami sampai ke Indralaya ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton cerita kami, ngetrip kami dari Palembang sampai ke Jawa dan sekarang sudah kembali lagi. Ini kita sudah sampai di episode terakhir. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dan untuk episode sebelumnya teman-teman bisa tonton di link yang ada saya cantumkan insya Allah di deskripsi. Akhirnya saya dan segenap keluarga yang ikut dalam trip ini undur pamit. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.